Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwata illa billah. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala di mana pada kesempatan kali ini kita masih diberi kesehatan oleh Allah, masih diberi kesempatan oleh Allah sehingga kita bisa melanjutkan belajar kita terkait dengan al-qawaid al-lughawiyah, yaitu grammatical bahasa, dan yang kita kaji adalah bahasa Arab. Baik, pada kesempatan kali ini yang akan kita bahas masih terkait dengan al-ma'arifu minal asma, yaitu beberapa bagian dari isim ma'rifat. Dan pada kesempatan kali ini yang akan kita ulas adalah al-ismul isyarah, yaitu bentuk dari isim isyarah. Kalau kita berbicara tentang masalah al-ismul isyarah, maka tidak akan pernah terlepas dengan al-musyarun ilaihi, yaitu sesuatu yang ditunjuk. Jadi kalau kita perhatikan misalnya pada kalimat hadza qalamun atau dza qalamun, kita fokus dulu pada hadza qalamun. Contoh misalnya ini adalah hadza, termasuk bagian daripada al-ismul isyarah, sementara qalamun ini yang disebut dengan istilah al-musyarun ilaihi, yaitu sesuatu yang ditunjuk. Sehingga manakala pada saat kita mendapati sebuah kalimat yang di dalamnya itu ada al-ismul isyarah, cuman kita tidak melihat al-musyarun ilaihi, sesuatu yang ditunjuk, maka al-musyarun ilaihi itu tersimpan. Itu. Kemudian lebih lanjut terkait dengan al-musyarun ilaihi, sesuatu yang ditunjuk, itu ada kalanya al-ba'id dan ada kalanya al-qarib. Ada kalanya itu jauh dan ada kalanya yang dekat. Sehingga ismul isyarah sendiri juga terbagi menjadi dua bagian. Ini yang umum, yaitu ismul isyarah lil qarib dan ismul isyarah lil ba'id. Lah, kata-kata qaribun maupun kata ba'idun itu mengarah pada al-musyarun ilaih. Kemudian yang perlu diperhatikan juga bahwasanya bentuk dari ismul isyarah itu ada yang khusus untuk mudzakkar dan ada yang khusus untuk al-mu'annats. Begitu pula untuk al-mudzakkar maupun al-mu'annats, ada kalanya yang mufrad, ada kalanya yang tasniyah, dan ada kalanya yang bentuk jamak. Contoh untuk ismul isyarah yang ada pada bagian depan, yaitu hadza dan dza, ini dipergunakan untuk al-qarib, menunjukkan al-musyarun ilaih itu posisinya dekat. Kemudian hadhihi dan dhihi, ini bisa hadhihi dan bisa juga dhihi, ini dipergunakan untuk al-musyarun ilaih yang sifatnya itu adalah muannatsah dan mufradah. Kemudian hadzani atau hadzaini, bisa juga nanti dzani atau dzaini, ini dipergunakan untuk ismu tasniyah dan sifatnya adalah untuk al-mudzakkar, sementara untuk al-muannats adalah hatani atau hataini, atau bisa jadi tani dan taini. Kemudian untuk yang jamak sendiri adalah haulai. Nah, kalau teman-teman perhatikan di situ ada kata hadza dan juga ada kata dza. Yang perlu diperhatikan bahwasanya bentuk daripada ismul isyarah sendiri itu pada dasarnya adalah kata dza. Sementara ha di sini sifatnya adalah harfut tanbih, yaitu untuk pola stressing, untuk pola at-tanbih. Jadi pada saat teman-teman menjadikan atau mendapati sebuah kalimat hanya menggunakan kata dza, itu termasuk bagian dari ismul isyarah. Meskipun yang sering kita jumpai adalah disertai dengan adanya huruf tanbih berupa ha. Begitu pula dengan hadhihi. Ha di sini adalah harfu tanbih, sehingga ada pula dalam kalimat yang menggunakan kata dhihi dan seterusnya. Kemudian untuk ismul isyarah sendiri, selain daripada yang tasniyah, itu sifatnya adalah mabni, artinya dia tidak akan mengalami perubahan. Sementara untuk yang tasniyah itu sifatnya adalah mu'rab.
sehingga bentuknya itu bisa hadani atau bisa hadaini, bisa hatani atau bisa hataini sesuai dengan posisi kata tersebut dalam sebuah kalimat. Nah, ini semuanya adalah ismul isyarah yang diperuntukkan untuk al-musyarun ilaih yang sifatnya adalah al-qarib. Kemudian yang kedua, al-ismul isyaratu lil ba'id, yaitu isim isyarah yang menunjukkan al-musyarun ilaih dalam jarak yang jauh. Bentuknya adalah dzalika atau dzaka. Jadi bisa dzalika, bisa dzaka, keduanya sama. Jadi lagi-lagi kalau kita ulas lebih dalam lagi sebagai tambahan yang menjadi bagian daripada ismul isyarah pada kata dzalika adalah dza, sementara lam itu adalah dilalah alal bu'di yang menunjukkan arti jauh, sementara kaf di situ adalah kaful khitab, tidak termasuk bagian dari kaf yang kategori ismud dhamir. Jadi bisa dzaka, bisa dzalika. Kemudian kalau untuk yang muannats itu menggunakan tilka atau tika, sementara untuk tasniyah menggunakan dzanika atau dzainika. Kemudian untuk yang muannats musanna tanika, tainika, dan yang untuk jamak ulaika. Yang sering kali kita jumpai kalau dalam teks berbahasa Arab itu adalah haulai sama ulaika, yaitu bentuk jamaknya, sementara untuk yang bentuk hadza sama dzalika ini juga sering kita jumpai. Tapi sekarang kita coba melihat dari beberapa contoh yang ada. Ini adalah contoh dari ismil isyarah untuk al-musyarun ilaih yang sifatnya adalah dekat. Hadza qalamun, dza qalamun, ini adalah ismul isyarah, sementara qalamun termasuk musyarun ilaih. Kemudian kalau kita melihat dari al-musyarun ilaih, qalamun ini termasuk bentuk tasniyah, apa bentuk mufrad? Ini adalah bentuk mufrad, sehingga di sini menggunakan pola hadza. Kemudian yang kedua, hadzani qalamani, hadzani qalamani, ini adalah bentuk tasniyah, sementara qalamani juga bentuk tasniyah. Jadi ini adalah pola susunan al-mubtada wal khabar, yaitu subjek dan predikat. Bisa pula kita menggunakan kata dzani qalamani. Kemudian yang ketiga adalah haula aqlam. Jarang sekali kita mendapati kalimat semacam ini, meskipun secara kebahasaan itu sah-sah saja. Kemudian selanjutnya adalah hadhihi saburatun atau dhihi saburah. Hadhihi saburatun ini adalah papan tulis. Bisa juga dengan menggunakan kalimat dhihi saburah. Lagi-lagi perlu dipahami bahwasanya harfu ha di sini, huruf ha di sini adalah harfu tanbih, sehingga bisa jadi harfu tanbih ini disambung dengan huruf dzal sehingga menjadi hadhihi. Bisa pula dengan tanpa disertai dengan harfu tanbih sehingga menjadi dhihi saburah. Tapi yang umum adalah kalimat hadhihi saburah. Kemudian untuk tasniyah hatani saburatani, hatani saburatani. Kenapa pakai hatani? Karena ini nanti kalau kita bahas lebih lanjut adalah marfu ya. Kalau kita pembahasan tentang masalah al-mu'rabat, tentang masalah al-i'rab, hatani ini termasuk bagian dari kalimah yang marfu karena posisinya sebagai al-mubtada. Kemudian bisa juga dengan menggunakan pola tani saburatani. Kemudian yang selanjutnya adalah inna haula'i qaumun la ya'lamuna, sesungguhnya mereka adalah kaum yang tidak mengetahui. Baik, sekarang kita coba lihat pada kata haula'i, termasuk bagian dari ismul isyarah yang diperuntukkan untuk bentuk jamak. Sementara qaumun sendiri ini secara lafziyah itu bentuknya adalah mufrad karena jamaknya adalah aqwamun. Namun secara makna qaumun itu adalah bentuk jamak. Sehingga untuk ismul isyarah yang dipergunakan di sini adalah haula'i.
Jadi sekali lagi ada kalanya secara lafziyah itu bentuknya adalah mufrad, tapi secara makna itu mengandung unsur jamak. Sama halnya dengan kita berbicara dengan menggunakan kata ummah, ummatun, itu secara lafziyah adalah mufrad, tapi secara makna umat itu adalah jamak. Kalau satu orang tidak bisa kita sebut dengan umat gitu. Kemudian yang kedua yang kita contohnya yang kedua adalah ismul isyarah untuk yang jauh. Dzalika talibun mujtahidun, itu adalah siswa yang apa? Al-mujtahid, yang rajin. Bisa juga dengan dzaka talibun mujtahidun. Bisa diperhatikan di sini dzalika talibun. Ini adalah susunan mubtada, khabar, kemudian mujtahidun ini sifatnya adalah an-na'at wal man'ut yang menerangkan sifat at-talib. Kemudian yang kedua adalah dzalika talibana mujtahidani, mereka berdua adalah siswa yang apa? Yang rajin. Kemudian contoh selanjutnya adalah dzalika khairun lakum in kuntum ta'lamun. Dzalika itu. Nah, tayyib. Dzalika khairun lakum in kuntum ta'lamun. Dzalika itu khairun lakum, itu lebih baik, lakum bagi kalian, in jika kuntum kalian ta'lamuna termasuk orang-orang yang mengetahuinya. Kemudian contoh selanjutnya udkhulu hadhihi al-qaryata, udkhulu masuklah kalian, hadhihi al-qaryata pada kampung ini. Hadhihi al-qaryata ini adalah susunan al-idhafah. Kemudian posisi hadhihi sendiri di sini adalah sebagai maf'ulun bihi. Kemudian yang selanjutnya adalah ulaika ala hudan min rabbihim, merekalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk min rabbihim dari Tuhan mereka. Contohnya adalah pada kata ulaika. Lah ulaika di sini kalau kita lihat musyarun ilaih tidak tampak, sehingga pada saat kita mendapati pola kalimat semacam ini maka perlu kita melihat kalimat sebelumnya sehingga kita bisa memahami makna yang seutuhnya atas sebuah kalimat tersebut. Kemudian fadzalika burhanun min rabbika, maka itulah yang menjadi bukti dari Tuhan kalian. Dzalika termasuk bagian dari ismul isyarah, burhanun termasuk al-musyarun ilaih. Baik, itu mungkin yang bisa kita bahas, yang kita kaji untuk kesempatan kali ini. Dan jika masih ada hal yang ingin ditanyakan, silakan berkomentar pada bagian kolom yang ada di bagian bawah. Dan saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.